Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nufira Priantini. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan saya, yaitu jasa pembuatan media pembelajaran. Jadi, pembuatan media pembelajaran yang saya maksud di sini adalah pembuatan video pembelajaran. Jadi, yang saya maksud itu, video pembelajaran saya maksud adalah sebuah layanan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kreativitas dan keahlian dalam pembuatan video dengan fokus pada konten pendidikan. Jadi, fokus saya pada bisnis plan ini memfokuskan pada konten pendidikan. Jadi, sudah pasti paham ya, nanti mengarahnya kemana, pasti ke konten kreator, yaitu YouTube. Jadi, pembuatan konten-konten pendidikan seperti video pembelajaran seperti itu. Lalu, dalam pembuatan video pembelajaran ini ada beberapa bahan yang saya gunakan, yaitu yang pertama handphone. Handphone di sini menjadi bahan utama dalam pembuatan video karena saya mengedit videonya menggunakan handphone. Lalu yang kedua yaitu mikrofon. Kenapa menggunakan mikrofon? Karena nanti dalam pembuatan video itu pasti ada suara yang saya masukkan, yaitu suara asli dari saya. Jadi saya membutuhkan mikrofon untuk menangkap suara saya. Lalu yang ketiga yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak yang saya maksud di sini dalam pengeditan video, pembuatan video seperti itu. Perangkat lunak di sini yaitu Canva. Canva nantinya saya gunakan untuk pemilihan animasi-animasi bergambar, animasi gerak untuk pembuatan videonya. Jadi, selain pemilihan animasi-animasi tersebut, pemilihan background juga, video-video juga dibuat melalui aplikasi Canva. Jadi, pemasukan font-font barang itu, font-font juga itu lewat Canva. Seperti itu. Lalu, selanjutnya perangkat lunak lainnya yaitu KineMaster. Kenapa menggunakan KineMaster? Karena KineMaster saya menganggap cukup efektif dalam pembuatan video saya. Jadi KineMaster ini nanti lebih saya gunakan untuk memasukkan suara dalam video pembelajaran nanti yang saya buat. Lalu yang ketiga yaitu akses internet. Akses internet ini digunakan ketika penguploadan video ke YouTube atau juga saat saya mengakses Canva, itu juga menggunakan akses internet. Selanjutnya, strategi yang saya gunakan untuk bisnis plan saya yaitu memanfaatkan pemasaran online. Jadi, dengan pemasaran online saya maksud seperti ini, contohnya Instagram. Jadi, di lewat feed IG, terus Instastory, itu saya membagikan cuplikan-cuplikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi, nggak sepenuhnya video saya masukkan ke platform saya, itu enggak. Jadi, hanya cuplikan-cuplikan. Untuk selanjutnya, jika penikmat video saya itu ingin melanjutkan melihat lagi, bisa dengan mengklik link yang saya tautkan seperti itu. Lalu bisa juga melalui TikTok. Jadi dalam video TikTok itu saya memasukkan cuplikan-cuplikan video, dan nantinya pasti juga sama seperti di Instagram, tidak sepenuhnya video yang saya masukkan, hanya cuplikan-cuplikan saja untuk menarik melihat agar melanjutkan melihat videonya lewat YouTube seperti itu. Jadi dalam pembiayaannya saya memplanning yaitu mikrofon dengan harga 60.000, aplikasi Canva Pro dengan harga 15.000 per tahun, lalu akses internet. Saya memutuskan untuk menggunakan WiFi berlangganan yaitu 210.000 per bulan. Selanjutnya langkah-langkah yang saya gunakan yaitu dengan memulai membuat video seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Jadi pembuatan video ini nanti diawali dengan pembuatan pada aplikasi Canva. Mulai dari
pemilihan animasi yang sesuai untuk materi pembelajaran yang saya akan sampaikan, terus mencari background yang menurut saya menarik dan bahkan sesuai. Lalu peletakan font, pemilihan font itu juga menjadi penting. Karena apa? Font yang terlihat seperti biasa-biasa saja itu juga membuat penonton terasa sedikit tidak menarik. Lalu peletakan font untuk berisikan kata-kata mengenai pembelajaran yang telah saya konsep. Lalu langkah selanjutnya itu proses pengeditan di Canva. Ketika sudah selesai video tadi, dilanjutkan pengeditan lewat KineMaster. KineMaster ini tadi saya fokuskan untuk memasukkan untuk pengisian suara saja di video. Jadi video-video yang sudah saya edit di Canva itu saya putar lewat KineMaster, lalu di setiap scan-scannya itu saya masukkan suara-suara penjelasan mengenai pembelajarannya. Langkah yang terakhir yaitu ketika pengeditan video sudah selesai semuanya, yang terakhir pastinya proses upload di YouTube. Selanjutnya analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan dari bisnis plan saya ini dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam produksi video dan teknologi pembelajaran. Sudah pastinya karena video saya ini memanfaatkan teknologi, pasti saya memikirkan teknologi yang update itu seperti apa perkembangannya sekarang. Lalu minat belajar siswa yang tinggi ketika belajar sambil melihat animasi dan mendengar suara. Pasti sudah kita ketahui bersama, kebanyakan anak kecil bahkan itu sulit untuk belajar karena dia terlalu fokus pada main HP dan kita tidak tahu dia penggunaan HP-nya seperti apa. Jadi menurut saya dengan penggunaan video pembelajaran yang mengandung animasi-animasi menarik, ini membuat anak kecil itu menjadi menarik tanpa mereka sadari, mereka juga sambil belajar. Lalu dapat diakses kapanpun dari manapun karena bersifat online. Jadi video ini dapat diakses kapanpun dari manapun ketika mengetahui judul video saya. Jadi tinggal searching di YouTube, nanti sudah ketemu. Itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Lalu selanjutnya itu weakness atau kelemahan, yaitu biaya produksi video yang tinggi untuk hasil yang berkualitas. Jadi ketika saya ingin video saya lebih berkualitas lagi, animasi lebih menarik lagi, jadi saya harus membeli Canva yang lebih pro, seperti Canva Premium dengan harga yang sekian-sekian lebih tinggi. Itu untuk saya mengakses fitur-fitur animasi yang lebih menarik lagi. Lalu bersaingan dalam pembuatan video pembelajaran serupa, pasti konten kreator di YouTube juga mengkonsep sedemikian rupa untuk membuat video pembelajaran. Yang ketiga itu keuntungan yang belum bisa dipastikan, karena bisnis di awal ini seperti konten kreator di YouTube pada awal-awalnya itu pasti dia komersial, keuntungannya itu belum bisa ditarik ketika belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 penayangan video. Jadi di awal-awal itu mungkin masih belum bisa ya untuk dikatakan keuntungan yang kita peroleh, tapi dengan kita telaten dan terus-menerus kita mengupload video, dan strategi kita perhatikan dalam pemasaran video, maka bisa dipastikan kita juga mendapatkan keuntungan tersebut setiap bulannya. Lalu peluang. Video pembelajaran dibuat dapat diakses di seluruh dunia. Jadi YouTube ini kan dapat diakses di seluruh dunia, itu yang menjadi peluang. Yang terakhir, ancaman atau threat. Terjadinya perubahan teknologi yang begitu cepat. Jadi saya harus selalu memperhatikan perubahan teknologi apa yang harus saya update. Lalu persaingan kreativitas, pasti banyak konten kreator yang memiliki kreativitas dalam pembuatan video yang menarik, yang serupa. Lalu akses internet yang tiba-tiba down, jadi kita tidak tahu ketika akses internet atau sinyal yang tiba-tiba tidak ada, itu sedikit membuat hambatan dalam pembuatan video. Jadi yang terakhir harus selalu ada ide kreatif. Hal ini saya anggap menjadi ancaman karena ketika kita tidak siap dalam mengkonsep video
maksudnya tidak siap kreativitas kita, itu juga menjadi ancaman karena tidak akan ada video yang kita upload karena kita tidak bisa mengkonsep gitu. Jadi itu tadi pemaparan bisnis plan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.